Saya baru berapa minggu jadi menteri, saya bentuk direktorat khusus penempatan tenaga kerja disabilitas. Nah, di situ teman-teman ini udah hampir 11 bulan menyusun roadmap. Kemudian salah satu hal yang paling viral ya dari statement pemerintah adalah penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan. Iya. Ke siapa harus nagihnya nih Pak? 19 juta ini. Gimana Bapak memetakan isu ketenaga kerjaan di Indonesia ini sehingga bisa pinpoint prioritasnya yang mana gitu? Oke. 85% tenaga kerja kita itu lulusan SMA maksimum, SMK gitu ya. Jadi ada isu terkait dengan skill. Isu kita yang kedua adalah regulasi. Jadi Job fair dipenuhi ribuan orang, PHK di mana-mana. Kenapa kesannya terjadi sebuah mismatch ini ya Pak? Realitinya seperti ini, keluhan-keluhan yang masuk, tapi di sisi lain secara numbers ini menunjukkan tingkat pengangguran paling rendah. 4,76 dikali jumlah penduduk Indonesia itu kan juga besar. Ya, kalau sekian juta pengangguran tiba-tiba datang ke job fair juga pasti sangat chaotic ya, pasti begitu ya. Halo, kembali lagi di Unfiltered bersama saya Tirta. Bersama saya Vincent. Nah, kali ini kita ada di Galeri Kemnaker. Galeri Kemnaker. Karena banyak dari DM followers kita tuh nanyain tentang isu-isu pengangguran ya, lapangan pekerjaan. Tenaga kerjaan. Langsung aja kita ketemuin orangnya. Yang paling nomor satunya. Paling nomor satunya di Kementerian, Bapak Yasirli. Terima kasih Pak Sip. atas kesempatannya. Atas hospitality-nya Pak. Iya, terima kasih. Sama-sama dengan senang hati. Kalau boleh sering-sering juga. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat dulu Pak. Masih bertahan, tidak kena reshuffle. Beritanya pecah jam 4 tadi ya. Beberapa jam lalu. Ya. Pak, pertanyaan pertama Pak, yang langsung panas. Ini banyak sekali masuk di, kita kan buka question box ya, waktu kita mau main ke sini. Pertanyaan pertama itu hashtag kabur aja dulu. Iya. Kan isu itu sempat mencuat beberapa bulan yang lalu, terus pemerintah juga sudah beberapa kali memberikan statement ya, termasuk mantan wakil Bapak gitu ya, yang agak kontroversial. Rasanya tidak fair kalau kita tidak memberikan kesempatan lah. Sebenarnya gimana sih pandangan pemerintah terhadap hashtag kabur aja dulu itu? Jadi begini, Mas Tirta, Mas Vincent, makasih ya. Konteks dalam artian dia itu bekerja di luar negeri, dalam artian kemudian itu kesempatan dia berkembang, di situ dia belajar banyak hal. Menurut saya sih sah-sah saja, gitu ya. Jadi peluang kerja itu tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Dan menurut saya ya, kalau ada peluang di luar negeri silakan diambil. Dan saya percaya bahwa segala sesuatu itu nanti mereka banyak belajar dan itu juga kemudian akan memberikan benefit buat Indonesia. Nah, Ya. sebenarnya responnya bagus ya. Rasanya saya respon begini loh dari awal ya. Dan saya tidak melihat itu suatu isu ya. Saya juga 6 tahun, hampir 6 tahun saya di Amerika. Bahkan saya sempat 1 tahun postdoc. Ya, kesempatan saya banyak belajar. Sesudah itu saya pulang ke luar negeri, jadi dosen, membangun. Ya. Tapi dari pihak Kemnaker sendiri mencatat nggak sih Pak, dari kabur aja dulu tuh beneran kabur tuh berapa banyak nggak sih? Jadi ada 2 kementerian, Mas Tirta. Jadi kalau kami Kementerian Ketenagakerjaan, kita malah memfasilitasi magang ke luar negeri. Memfasilitasi. Bahkan kita membuka seluas-luasnya, bahkan kita mencari peluang itu. Ya, jadi dengan Jepang, dengan Korea, kemarin duta besar dari Austria, Hungaria. Salah satu pertanyaan saya adalah, is there any opportunity for us, ya, untuk kemudian kita mengirim ya orang Indonesia untuk kemudian dia konteksnya di situ magang within short period, ya, 1 tahun 2 tahun, dan kemudian mereka kembali dan kita kejar itu ketika itu ada. Nah, jadi beda dengan Kementerian P2MI, ya kan ada Kementerian P2MI yang memang mereka mendesain untuk tenaga kerja migran. Gitu ya. Tapi dua-duanya menurut saya itu adalah peluang bagian dari solusi terkait tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Ya, mumpung tadi sudah dibahas kabur aja dulu, kan Bapak juga mungkin dulu konteksnya termasuk yang kabur aja dulu gitu ya Pak ya. Kalau nggak salah kan Bapak dapetin gelar PhD-nya juga di Virginia Tech di Amerika, iya. Lalu background Bapak tuh akademis banget ya kalau nggak salah, bahkan
parents Bapak dua-duanya pengajar juga di Universitas Negeri Padang. Wah, ini profilingnya mantap ini ya. We did our research, Pak. Iya. Oh, alah. Dan yang menarik Pak, Bapak juga sempat dapat awards itu karena sudah coba untuk raise awareness mengenai konsep yang mungkin teman-teman belum familiar, yaitu konsep ergonomics, gitu ya Pak ya. Nah, dalam konteks hubungan antara human capital dan juga sistem di dalamnya, itu seperti apa sih Pak? Iya, jadi ini sekalian saya kampanye atau ngajar ini ya. Misalnya udah lama nggak ngajar. Gak apa-apa Pak. Nggak, bercanda. Jadi ergonomi itu adalah memanusiakan manusia. Ergonomi dalam industri memanusiakan manusia dalam bekerja. Ya, jadi orang yang kemudian dia fatigue, dia gara-gara dia bekerja dia sakit pinggang, gara-gara bekerja dia kemudian berisiko kecelakaan kerja, maka kita desain karena ergonomi itu fokus kepada manusianya. Manusianya bisa apa? Rancanglah sesuai dengan bisanya apa. Nah, itu kemudian berkembang menjadi pendekatan yang disebut dengan people center. Nah, jadi people center itu bisa dicek di website saya tuh ya. Bisa people center dalam merancang produk. Ini kenapa kemudian ada telinganya gelas itu? Karena biar gampang dipegang. Ya, karena manusia punya jari untuk megang, itu gampang. Kenapa kursi begini, tingginya sekian? Karena rata-rata kalau kita duduk tingginya segini, panjangnya sekian. Itu untuk produk. Kemudian ada juga konsep people center untuk organisasi. Organisasi yang nyaman seperti apa sih? Organisasi yang memberikan kita fleksibilitas, memberikan kita kesempatan untuk belajar, organisasi yang memberikan challenge kepada kita, yang tidak terlalu banyak kita diatur-atur. Nah, itu ada desainnya, yang people center, bahkan sampai kepada skala sekarang adalah negara. Gimana kebijakan-kebijakan itu people center. Buruh itu seperti apa aspirasinya, bekerja. Itu kita harus tangkap. Nah, saya dalam 10 bulan ini, ya tadi baru saya cek ke staf, kami sudah menerima ya, sudah 60 item kegiatan dengan serikat pekerja, serikat buruh. Oke. Kita ingin mendengar langsung apa aspirasi mereka. Gitu ya. Jadi rata-rata itu hampir setiap minggu itu berapa kali kita datang ke acara teman-teman serikat buruh, serikat pekerja untuk mendengar langsung ya apa concern mereka. Ya, dan dari situ kemudian ya ada isu terkait tentang regulasi, ada juga terkait tentang ya saya sudah mulai kampanye bahwa kementerian ini bukan hanya kementerian bicara terkait tentang labor, tapi kementerian yang juga harus bisa berbicara terkait tentang human development. Karena buruh kita, pekerja kita harus kita siapkan untuk menghadapi tantangan ke depan. AI, kemudian bicara tentang green economy, creative economy, dan seterusnya. Jadi kesitulah nyambungnya kira-kira. Nah, kalau kita coba hubungkan dengan iklim ketenagakerjaan di Indonesia ya Pak ya, itu kan cukup kompleks karena mayoritas juga informal. Sangat ya kan? Kompleks ya, bukan cukup kompleks. Kompleks. Dan ketika Bapak masuk ke kementerian, pasti juga dilengkapi dengan direktorat-direktorat yang ada ya untuk menjalankan tugasnya. Mappinginnya gimana sih Pak gitu kan? Karena kan pasti berbeda dengan negara lain gitu ya. Tidak bisa sekedar kita benchmarking ke negara lain. Tadi Bapak juga bilang bahwa aspirasi buruh ditampung, tapi kita juga mungkin perlu dengar juga yang informal ini seperti apa. Nah, gimana Bapak memetakan isu ketenagakerjaan di Indonesia ini sehingga bisa pinpoint prioritasnya yang mana gitu? Oke. Jadi Mas Vincent, satu hal yang membantu saya dalam mengemban amanah ini karena sebelum jadi menteri saya jadi konsultan. Ya, jadi 20 tahun selain jadi akademisi itu saya konsultan sebenarnya. Jadi membantu perusahaan, bahkan membantu beberapa kementerian. Ya, mulai dari isu terkait tentang strategic manajemennya, SDM-nya organisasi. Jadi berbekal itulah. Jadi yang pertama kita lakukan pemetaan. Apa sih sebenarnya tantangan strategis bahasanya kalau dalam strategic planning itu. Tantangan strategis pertama adalah mismatch. Ya, jadi 85% tenaga kerja kita itu lulusan SMA maksimum, SMK, gitu ya. Jadi ada isu terkait dengan skill, gitu ya. Kebutuhan industri ternyata semakin ke sini, ya, yang tuntutan itu kompetensi yang semakin lintas bidang lah, ya. Dia mengerti manajemen SDM, kalau bisa ngerti IT juga. Kalau ini seperti apa dan seterusnya. Itu satu. Isu kita yang kedua adalah regulasi. Jadi baru beberapa minggu saya jadi menteri ada putusan MK yang membatalkan sekian pasal Omnibus Law, masih ingat mungkin, dan itu sebagian besar adalah
pasal terkait dengan ketenagakerjaan. Yang maksimal umur ya? Oh, itu mulai dari upah, ke PKWT, pesangon, TKA, ada 7-8 item. Nah, ini kita regulasi berarti kita harus bekerja sama dengan legislatif, gitu ya. Dan sekarang inisiatifnya adalah di DPR untuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Kita punya isu terkait tentang tenaga kerja inklusif. Ya, inklusif itu saya ingin bahwa orang disabilitas itu punya kesempatan yang sama, ya, Mas Tirta. Jadi Mas Tirta perlu catat nih, saya baru berapa minggu jadi menteri, saya bentuk direktorat khusus penempatan tenaga kerja disabilitas. Nah, di situ teman-teman ini udah hampir 11 bulan menyusun roadmap, kemudian kita cari sponsor, ada misalnya filantropi, kami siap mendanai 1.000 orang, silakan latih oleh Kemnaker, salurkan dia di industri. Kita buat beberapa balai kita itu khusus dedicated untuk pelatihan tenaga kerja disabilitas. Itu juga challenge. Ini saya belum berbicara terkait tentang lapangan kerja ya. Yang sebenarnya lapangan kerja itu lintas kementerian. Nah, belum lagi isu law enforcement terkait tentang istilah kita itu norma kerja dan norma K3. Ya, banyak perusahaan di Indonesia yang memang belum taat terkait tentang norma. Ada yang upahnya di bawah UMR, gitu ya. Itu banyak. Ya, PHK sepihak yang sekarang ramai. Jumlah perusahaan di Indonesia itu sekian puluh ribu, gitu ya. Nah, sebagian itu ditangani oleh mediator atau pengawas ketenagakerjaan kita di level daerah. Ya, baru kalau mereka tidak bisa ke kami. Jadi kami nggak bisa langsung juga, Pak Menteri itu ada PHK di situ turun ya, nggak bisa juga kita, gitu ya. Ya, kita jadikan atensi ya, tapi teman di daerah dulu, di bawah dinas ketenagakerjaan yang jalan dulu. Ketika mereka kemudian ada perusahaan itu dia multi geografi dan seterusnya, baru kami kemudian turun di situ. Hubungan industrial ini terkait tentang bagaimana perusahaan itu mengapresiasi keberadaan dari pekerja mereka. Kita ingin mereka itu bahu membahu memajukan perusahaan. Tapi kan di banyak perusahaan sekarang ada serikat pekerja demo, kemudian ininya di lain sisi, kemudian terjadi sesuatu yang fragmented. Jadi memang Mas Vincent complicated, kompleks lah, yang kompleks, dan ini harus kita urai satu persatu, ya. Dan saya yakin dengan kita juga ikut membenahi birokrasi internal kementerian, karena engine-nya di kementerian nih, gitu ya. Ya, insya Allah, gitu ya. Karena memang saya niatnya hadir di kementerian ini untuk memberikan sesuatu lah, gitu ya. Pak, salah satu hal yang paling viral ya dari statement pemerintah adalah penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan. Waktu kami buka open question akan bertemu dengan Bapak, itu adalah isu yang terus-menerus diangkat gitu. Padahal itu sebenarnya bukan wewenang dan tanggung jawab Kemenaker only. Benar. Ke siapa harus nagihnya nih Pak? 19 juta ini. Penciptaan lapangan kerja kan tanggung jawab pemerintah. Bahkan kalau saya mencoba melihat diskusi dengan beberapa pakar ekonomi, mazhab pertumbuhan ekonomi itu adalah penciptaan lapangan kerja sebenarnya. Dan Pak Presiden juga menyampaikan program pemerintah prioritas itu, 1 adalah untuk penciptaan lapangan kerja, 2 peningkatan produktivitas dan seterusnya, gitu ya. Ini kan butuh waktu nih Mas Tirta ya. Pak Presiden kalau kita lihat bagaimana makan bergizi gratis, gitu ya. Kalau menurut saya dengan jujur kita harus katakan itu adalah sebuah program yang langsung menyasar kepada masyarakat dan menciptakan lapangan kerja sebenarnya. Ya, ada 30.000 SPPG dapur, masing-masing merekrut 50, itu udah 1,5 juta loh. Ya. Nah, ini kan butuh waktu nih. Ya. Kami di Kementerian Ketenagakerjaan kita melihat ini harus kita support. Kita siapkan langsung skema sertifikasi untuk pengolahan makanan berbasis ikan, berbasis ayam, pengolahan sayur, agar ada keracunan? Bukan, ada sertifikasinya. Kalau kami kan penyiapan skillnya, skill. Tapi kan, ya ini kita dikejar waktu juga, gitu ya, pelatihan. Koperasi misalnya, koperasi itu kalau kita jujur, saya melihat ini opportunity untuk penumbuhan. Ya, ini teman-teman kan ekonomi ini, ya, pusat
usaha berbasis lokal kan sebenarnya, gitu ya. Nah, ini yang harus dikawal menurut saya, gitu ya. Jadi kecepatan eksekusi jumlah tadi juga harus dikawal dengan kesiapan sistem dan seterusnya, sehingga harapan Pak Presiden tadi terwujud. Ada 80.000 koperasi. Kalau seandainya, saya membayangkan sekarang ya, ada nggak teman-teman mungkin mau direkrut menjadi manajer koperasi, ya, kemudian sudah diberi modal sekian dari Himbara kan, ya, kemudian itu captive mengelola terkait tentang makanan pokok dan seterusnya. Jadi kartu namanya, nama saya A, B, saya adalah manajer koperasi X, ya, dan menurut saya that's new kind of opportunity sebenarnya. 80.000 kali 3 240.000. Ya. Nah, ini yang menurut saya kita harus kejar, ya. Jadi teman-teman nanya ke saya, Pak Menteri, apa strategi penciptaan lapangan kerja pemerintah? Satu, optimalisasi program prioritas Pak Presiden. Sekolah rakyat, 100 sekolah rakyat, berapa guru yang direkrut? Ketika itu renovasi, kan butuh sekian tenaga orang yang bekerja di situ, rantai nilainya seperti apa, program sekian ratus ribu rumah subsidi, itu kan penciptaan lapangan kerja semua itu, gitu ya. Kemudian yang kedua saya sampaikan, ada upaya-upaya untuk meningkatkan value dari industri yang ada saat ini, makanya kita masuk ke hilirisasi kan, hilirisasi. Yang sebelumnya komoditas itu dijual, sekarang komoditas itu diproses, memberikan nilai tambah sekian puluh, sekian ratus kali lipat, itu merekrut tenaga kerja. Tapi kan butuh waktu. Nah, yang ketiga wirausaha, gitu ya. Nah, ini saya membayangkan peluang-peluang wirausaha ini banyak sekarang. Bahkan sampai afiliator muncul sekian banyak, gitu ya. Ya berbasis IT. Dan yang keempat, kesempatan kerja di dalam di luar negeri. Itu juga menjadi 4 ini. Jadi 4 kesempatan. Nah, kami concern kita tambah lagi. Contoh besok itu kita kerjasama dengan Kementerian Kehutanan untuk agroforestry. Ya, agroforestry itu ada nih hutan sosial yang selama ini tidak termanfaatkan, gitu ya. Padahal sebenarnya tumpang sari itu bisa tuh, selama kemudian off-takernya ada. Jadi bayangkan model bisnisnya, off-takernya ada nih, saya siap menerima vanila misalnya, tapi syaratnya bibitnya dari saya ya gini-gini, ya semua orang juga mau. Pelatihannya gimana? Kemenaker lah yang kemudian bantu pelatihannya. Kita siapkan. Ya, jam begitu sekarang kita coba do our maximum di situ. Ya, dan saya berharap tadi saya paham lapangan kerja ini menjadi harapan besar begitu ya. Ya, mohon support, mohon ininya lah gitu ya. Mumpung lagi bahas lapangan pekerjaan ya Pak. Numbers yang baru keluar kan adalah tingkat pengangguran kita sekitar 7, sekian persen, 7, sekian juta, 4,76. 4,7%. Iya, 4,7%, dan itu mungkin salah satu yang paling rendah selama beberapa tahun terakhir. Tapi di sisi lain kita juga melihat sulitnya mencari pekerjaan yang kayak job fair dipenuhi ribuan orang, terus warung yang hanya membuka sekian puluh lowongan tapi yang melamar ribuan orang, PHK di mana-mana. Ini juga menjadi concern di Big Alpha setiap kali ada event-event tersebut. Nah, kenapa kesannya terjadi sebuah mismatch ini ya Pak? Realitinya seperti ini, keluhan-keluhan yang masuk, tapi di sisi lain secara numbers ini menunjukkan tingkat pengangguran paling rendah. Numbers itu kan berbasis data ya, jadi data survei statistik. 4,76 dikali jumlah penduduk Indonesia itu kan juga besar, gitu ya. Jadi kalau kemudian ya kalau sekian juta pengangguran tiba-tiba datang ke job fair juga pasti sangat chaotic ya pasti begitu ya. Jadi saya sekali lagi apapun itu tadi ya masukan dari teman-teman netizen, realita di masyarakat ini memang menjadi pemicu buat kami ya. Jadi kita sadar ya, saya bukan berarti nutup mata gitu ya. Dan kita sedang melakukan yang terbaik gitu ya. Dunia kan juga sekarang global ekonomi juga ya sama menghadapi kondisi yang sama ya. Jadi bagi saya sekali lagi ini adalah waktu yang berat gitu ya. Tapi saya melihat optimisme itu ada
Ya, jadi kalau tadi angka misalnya makan bergizi Pak Presiden ini kita kelola dengan baik, hilirisasi ada 28 proyek ya. Ya, itulah kesempatan teman-teman bisa masuk kepada jenis pekerjaan yang kemudian yang lebih advance ya. Kalau hilirisasi kan begitu ya. Kami juga sekarang do our best. Kita kemarin launching program pelatihan project based learning. Ya, situ ada smart operation, smart IT, smart building. Batch pertama 20.000 orang kita latih, batch kedua 20.000. Kita berharap mereka bisa menjadi mini consultant untuk ya AI, IT, content development, web dan seterusnya. Tadi agroforestry. Bagi saya jawabannya cuma satu. Ya, ini harus semakin memicu kita untuk bekerja jauh lebih keras. Pak, tadi sempat disinggung juga mengenai program-program besar ya, makan bergizi gratis, koperasi. Kami di Big Alpha sebenarnya juga believe bahwa program-program besar ini ya, meskipun dia makan anggaran yang cukup besar juga, kalau dikerjakan dengan benar, teorinya punya long tail effect yang nanti generasi seterusnya yang akan menikmati gitu ya. Nah, tapi kondisi yang terjadi sekarang di lapangan gitu ya, persepsi masyarakat somehow sudah susah sekali untuk diarahkan bahwa oh ini punya tujuan yang bagus nih ya gitu ya. Nah, dari sisi Bapak tadi bicara soal infrastruktur juga harus bagus gitu ya, supaya hiccups yang terjadi selama ini itu tidak terulang lagi. Nah, intervensi dari Kemnaker nih apa nih Pak bentuknya? Iya, tentu kita di kementerian kan satu tim ya. Ya, jadi ketika ada kesempatan untuk kemudian kita saling menyemangati, kita saling sharing, ingatkan bahwa ini penting loh. Gitu ya. Makanya kami juga punya inisiatif kan beberapa program terkait dengan, kalau kita lebih banyak di penyiapan tenaga kerja ya, tadi sertifikasi kita ikut mengkampanyekan gitu ya, bahwa ini adalah program. Ketika podcast seperti ini saya juga selalu menyampaikan bahwa program semacam makan bergizi gratis ini efeknya bisa banyak gitu ya, penciptaan lapangan kerja ada, kemudian dari situ membangun ekosistem gitu ya. Nanti kan bayangkan satu dapur kemudian butuh rutin setiap hari sekian protein, itu suplainya kalau masyarakat bisa memanfaatkan itu dahsyat. Saya pernah buat rumah makan di Bandung, nyari order ya berapa 100 aja rutin itu susah, akhirnya tutup tuh rumah makannya Mas Vincent tuh. Ini ordernya berapa? 3.000 atau 2.000 kan tiap hari sepanjang tahun gitu ya. Nah, sehingga masyarakat kemudian bisa jadi supplier, itu kan dahsyat sebenarnya. Nah, ini yang ya semoga ini bisa semakin kita kelola dengan baik ya, dan insya Allah kita optimis lah gitu. Bapak believe in the long run ini akan gradually better juga Pak? Kita optimis ya. Optimis katanya sudah menyelesaikan 50% masalah ya. Acknowledging there is a problem Pak. Menyelesaikan 50%. Oh, 50 salah saya ya. Is the first step to solve problem ya. Oke, salah saya berarti. Siap salah berarti ya. Maaf Pak. Nah, lalu saya mungkin kembali ke suara-suara di akar rumput ya Pak ya, gitu, bahwa struktur upah itu kan sudah ada undang-undangnya gitu ya. Struktur penggajian itu udah ada undang-undangnya gitu ya. Nah, tadi sempat disinggung juga, tapi banyak yang melihat terutama di kota-kota besar kenaikan harga gitu ya, baik itu yang mungkin sifatnya seasonal ataupun yang sifatnya karena impact dari inflasi, itu makin sulit dikejar tuh Pak gitu. Nah, ada nggak sih Pak sebenarnya memang Bapak melihat ada gap antara regulasi dengan sebenarnya kebutuhan akan upah di lapangan itu seperti apa? Jadi regulasi sendiri memang belum ada sebenarnya. Ya, karena kemarin regulasi terakhir tahun lalu itu PP 51 yang mengacu kepada undang-undang Omnibus Law itu kan ya ada formulanya itu kemudian dibatalkan oleh MK. Ya, jadi di PP sebelumnya itu terkait tentang kenaikan upah minimum. Ini baru upah minimum nih Mas Vincent ya. Harus ada mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, ada indeks tertentu ya. Ini bahasa regulasinya lah ya gitu ya. Itu dibatalkan oleh MK karena belum mempertimbangkan terkait tentang produktivitas dan kebutuhan hidup layak. Nah,
tahun lalu kami tidak punya waktu yang cukup untuk kajian dan seterusnya karena kita diamanahkan 20 Oktober, putusan MK itu November sekian, dan keputusan terkait tentang berapa kenaikan upah minimum itu harus segera keluar sebelum akhir tahun. Jadi akhirnya kajian kita undang macam-macam, kenaikannya 6,5%. Itulah hasil terbaik yang kami bisa sampaikan, diumumkan oleh Pak Presiden 6,5%. Tahun ini beda skenarionya. Kita punya cukup waktu. Kita terjemahkan putusan MK itu, satu kata kuncinya adalah kebutuhan hidup layak, ya, decent standard of living. Ya, ini yang sekarang sedang kita siapkan. Jadi kita belum berbicara upahnya berapa, kenaikan upahnya berapa, tapi layaknya, misalnya di Ciamis itu berapa sih kebutuhan hidup layak? Ya, mulai dari konsumsi untuk makanannya, perumahannya, gitu ya, terkait dengan pendidikan itu berapa sih? Ya, keluarga dengan asumsi dia berdua tambah anaknya, tergantung rata-rata di situ. Sesudah kita dapat rumusan kebutuhan hidup layak, upahnya sekarang berapa, baru dari situ kita berbicara kenaikan. Nah, ini yang sekarang sedang kami siapkan. Tapi sekali lagi Mas Vincent, regulasi itu pemerintah nggak bisa, saya maunya begini, ya, karena itu harus melalui proses yang disebut dengan meaningful participation. Jadi harus melibatkan teman-teman serikat pekerja, masukannya seperti apa, buruh seperti apa, pengusaha seperti apa, dan biasanya lebih seringnya deadlock. Disinilah peran pemerintah untuk mencari solusi yang terbaiknya seperti apa. Jadi bottom up gitu ya Pak ya sebenarnya ya? Regulasi itu memang inisiatif pemerintah atau DPR, tapi kontennya harus meaningful participation. Dan kita punya lembaga kerjasama tripartit, semua usulan itu harus kita bahas di sana. Nah, ya, jadi bukan pemerintah keluar dong regulasi, nggak bisa begitu. Gitu ya. Lalu ini Pak, terkait juga dengan mungkin saya singgung sedikit soal PHK ya Pak ya, gitu ya. Mungkin salah satu yang membuat angka unemployment rate kita itu terus trennya positif, menurun sampai tadi ke 4,7 gitu ya. Itu somehow di Indonesia itu ketika misalnya ada PHK, opportunity untuk segera masuk ke informal sektor itu cepat juga gitu Pak ya. Tapi yang pengen di highlight adalah apakah penghidupan yang sama itu diterima ketika dia pindah ke informal. Nah itu menurut Bapak? Iya, itu tantangan. Jadi saat ini itu kita 60% ya, lebih sih sebenarnya ya, tergantung definisi formal informal. Ini mereka bekerja di informal. Karakteristik informal itu adalah biasanya upahnya juga tidak fix ya. Kemudian yang kedua, jaminan sosial ya, itu tidak ada ya. Perlindungan ya, terkait tadi ya, perlindungan kecelakaan kerja, perlindungan bahkan jaminan kesehatan, perlindungan hari tua dan kematian dan seterusnya ya. Ini yang memang jadi tantangan ya, ini harus diurai satu-satu Mas Vincent ya. Yang pertama memang secara makronya kita harus membuka pekerjaan formal lebih banyak. Inilah saya berharap hilirisasi dan pertumbuhan industri di kawasan-kawasan strategis pemerintah ini tumbuh. Tapi nanti syaratnya apa? Ease of business-nya harus jalan, kemudian investasi macam-macam lah. Itu lintas kementerian lah gitu ya. Ya, makanya Pak Presiden membentuk Danantara, itu kita harus apresiasi untuk melihat dengan adanya Danantara kita itu untuk invest itu kapabilitasnya lebih besar. Tinggal tadi ada nggak izin-izin macam-macam yang masih sekian banyak, ya itulah peran dari Kementerian Investasi nanti gitu ya. Itu satu. Nah, kita berharap pertumbuhan itu formalnya tinggi, informalnya ini hanya sebatas Balam menyampaikan bantalan atau kemudian transisi, kita berharap. Menjelang itu tetap mereka harus kita perhatikan. Satu, upah. Nah, ini yang besar misalnya adalah pekerja platform, kemudian pekerja perkebunan dan seterusnya. Ini kami sedang merumuskan juga konsepnya. Ada perlindungan, jangan sampai terkait tentang yang penting itu asuransi kesehatan, asuransi kematian, ya itu harus
Ya, nah, gimana caranya mereka kemudian hanya dapat gaji harian dan seterusnya? Apakah kita perlu bentuk koperasi buat mereka, atau kemudian pemerintah bisa mensubsidi itu sebagian? Ini kita terus ya kita siapkan. Ya, semoga ini bisa segera gitu ya. Nah, kemudian juga masuk terkait dengan keadilan, transparansi dan seterusnya. Kalau pekerja platform itu kan ya terkait tentang algoritmanya transparan dong, gitu ya. Jangan boleh ada PHK sepihak dan seterusnya. Itulah pemerintah harus hadir di situ. A lot of things to do, Mas Vincent. Iya, Pak. Saya ingin kembali lagi ke data di BPS, Pak. Kan angka 4, sekian persen pengangguran itu 476. kan kalau, iya 4,76 itu kalau dikasih ke numbers kan sekitar 7 jutaan ya, Pak. Yeah. Itu kan di pick up sama media adalah 1 juta diantaranya adalah level sarjana. Hampir 1 juta. 1 jutanya terus. Bapak melihat ini seperti apa ketika 1 juta orang sarjana ini menganggur? Apakah itu simply dampak dari kita punya populasi yang besar, atau memang ada gap antara skill yang diajarkan di perguruan tinggi dengan demand yang ada di dunia kerja? Sebelum lanjut, gue pengen ngasih tahu kalau 90% dari penonton Unfiltered ternyata belum subscribe. Jadi kalian subscribe dulu ya. Jumlah subscriber ternyata membantu kami untuk bisa mengundang nama-nama yang lebih besar untuk main ke podcast ini. Oke, sekarang lanjut ke videonya. Terlepas apapun itu, jadi ketika demand itu ada, mereka tidak bisa masuk, berarti ada isu terkait tentang skill ya. Itu yang disebut banyak dengan mismatch. Ya, tapi spesifiknya tentu kita harus kaji. Nah, mismatch ini solusinya adalah balai-balai. Itu salah satunya ya, balai-balai di Kementerian Ketenagakerjaan. Kita itu punya 300 balai. Dengan ada yang paling besar, kita sebut dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Itu ada di 6 kota di Indonesia, kemudian ada di bawahnya ada di 30 sekian, ada punya provinsi, ada di setara provinsi kota kabupaten itu sekitar 270-an. Nah, situ perannya ada di situ nanti ya. Jadi itu disebut dengan area training vokasi. Gitu ya. Nah, karena memang industri ini kan needs-nya berkembang nih Mas Tirta. Ya, berkembang ya, apalagi ke depan lebih menantang lagi. Kita bicara green jobs. Ya, AI. Ya, kan ada riset mengatakan setengah dari apa yang ada di industri saat ini ya menjadi tidak relevan pekerjaannya, gitu ya, bisa tergantikan. Nah, jadi ini harus kolaborasi bersama. Ya, saya yakin juga Kementerian Pendidikan, ya, Dikdasmen, Kementerian Ristek Saintek, ya, itu kan mereka dengan program manajemen mutu dan seterusnya memastikan kurikulumnya update terus. Industri kita juga kemudian ini kan juga berkembang. Kami nanti membackup tadi pelatihan-pelatihan vokasi, gitu ya. Ya inilah, gitu ya. Jadi sesuatu yang harus kita hadapi. Mumpung udah disinggung dikit ya, AI Pak. Ya. Seperti Bapak bilang tadi, 50% dari apa yang kita ketahui mungkin tidak akan relevan lagi gitu. Nah, dalam 10 tahun ya. Iya. Pemerintah melihatnya seperti apa Pak? Karena sekarang aja kan layoff yang banyak terjadi itu kan gara-gara replaced by AI gitu ya. Apakah ada inisiatif-inisiatif untuk reskilling atau upskilling pekerja-pekerja yang selama ini akan terdampak ya oleh AI? Jadi bentar Mas Tirta, layoff yang ada di perusahaan itu ada sekitar berapa belasan faktor ya. Ya. Satu misalnya perusahaannya less kompetitif, dia kalah bersaing. Gitu ya. Ada perusahaan luar datang, dia bisa lebih murah, kalah bersaing ya udah begitu ya. Jadi belum tentu dia digantikan AI, tapi memang karena kalah bersaing. Atau yang ya kita tentu nggak mau adalah bisa jadi karena ada impor ilegal dan macam-macam masuk, tidak bisa kita kontrol sehingga dumping produk luar negeri ya juga otomatis kita kalah. Ada juga yang karena perusahaan itu dia relokasi, ada juga model bisnisnya berubah dan seterusnya. Memang ada yang karena otomasi. Gitu ya. Nah, itu ada. Jadi saya ingin jelaskan itu dulu. Jadi tidak semua. AI sendiri kan sebenarnya penerapan AI di Indonesia kan juga ya, kita masih early adoption nih sebenarnya begitu ya. Nah, tapi ke depan harus kita antisipasi ya. Antisipasi. Nah, itu sesuatu yang tidak bisa kita hambat gitu ya. Nah, satu jawaban saya adalah
Kalau program pemerintah tadi berbasis kepada kebutuhan lokal, makan bergizi gratis, koperasi, saya masih confident gitu ya. Itu adalah wilayah-wilayah yang sebenarnya masih akan sustain dalam jangka panjang gitu ya. Jadi kita nggak usah khawatir. Ya, hilirisasi ketika dia berbasis komunitas keunggulan lokal, saya juga tetap optimis. Yang kedua, kalaupun kemudian AI itu semakin tinggi adopsinya, jangan lupa bahwa ada teori, banyak kemudian best practice mengatakan hilang sebegini, tapi muncul memang tidak sebanyak itu, tapi muncul juga. Mereka lah yang kemudian para adopter, mereka lah yang para inovator, user dari AI itu sendiri. Jadi AI akan menghilangkan sekian banyak pekerjaan, tapi AI juga akan meng-create pekerjaan yang baru. Balance enggak? Memang tidak balance, tapi ini bisa berkembang terus. Ya, jadi bukan berarti hilang langsung setengah, enggak juga. Nah, kuncinya nanti kompetensi. Menurut Bapak, tenaga kerja kita siapkah dengan ini? Saat ini belum, harus kita siapkan. Makanya kami sekarang melakukan transformasi, reformasi modul-modul di balai. Ya, kita kerjasama juga dengan Komdigi. Jadi sudah ada mulai modul AI Creative Skill kita sebut, pelatihan-pelatihan AI. Kami juga ingin balai kita yang 300 itu menjadi talent hub se-Indonesia. Ini sekarang ya sudah mulai disiapkan pelatihan-pelatihan. Kalau yang tadi kan saya sampaikan smart farming, smart building, smart operation, macam-macam, itu kita udah establish nih. Nah, next modul kita adalah yang berbau AI ini. Kita sedang siapkan. Ya kita harus menuju ke sana, Mas Tirta. Ya. Terkait tadi sudah disinggung juga ya. Mungkin saya mau coba kaitkan sama reportnya McKinsey di tahun ini. Dia bikin roadmap gimana caranya kita bisa jadi negara besar di tahun 2045. Oh, nah, mantap. Referensinya luar biasa. Apa itu Enterprising Indonesia itu? Enterprising tentang archipelago lah ya. Gitu. Okay. Nah, memang sekarang kita punya keunggulan bonus demografi. Tapi at one point dia akan plateauing dan quantity ini harus diimbangi dengan quality, which is productivity per kapitanya harus naik. Makanya dia bilang juga nanti Indonesia sebenarnya akan di-drive sama segmen service, Pak, jasa gitu ya. Nah, karena mungkin dari sisi agrikultur semuanya sudah pakai machinery dan lain-lain, maka orangnya harus mengerjakan lain. Tapi gimana Pak kita bisa strive untuk bisa providing orang dengan yang berkualitas di sektor jasa ya Pak ya. Kalau sekarang saya suka liatin tuh Pak konten-konten di TikTok anak-anak SMP itu kalau misalnya di street interview 3x3 nggak bisa Pak. Mereka blank gitu ya. Nah ini yang bikin saya sebenarnya agak khawatir gitu ya. Tapi di roadmap Bapak ada nggak nih Pak? Gimana caranya kita bisa increasing productivity per kapitanya itu Pak? Kalau produktivitas ada. Jadi kita baru selesai nih roadmap untuk produktivitas dari kerjasama Bappenas dan konsultan dari Asian Productivity Organization ada ya. Dan saya senang kalau dengar kata produktivitas karena itu bidang saya. Jadi kita sedang menyiapkan kesadaran produktivitas. Ya, jadi hari ini pagi ini saya membuka pelatihan productivity spesialis 200 orang di Bekasi. Itu dengan APO, Asian Productivity Organization. Bulan lalu kita baru selesai melatih 500 orang. Ya, mereka yang analis produktivitas. Kita ingin jumlahnya sampai akhir tahun 30.000 orang. Mereka inilah nanti akan menjadi champion untuk peningkatan produktivitas. Tapi saya salut nih bacaan Mas Vincent tadi ya. Jadi memang ada riset kita dalam 20 tahun ini produktivitas kita harus naik 4,4 kali lipat. Dan itu tidak mudah. Gitu ya, tidak mudah. Tapi kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target Indonesia Emas itu harus kita capai. Nah, yang kami siapkan sekarang adalah produktivitas tenaga kerja. Ya, nanti produktivitas itu kan itu bisa dengan tenaga kerja, bisa dengan chip in capital. Ya. Nah, kita fokus di tenaga kerja karena saya percaya bahwa Indonesia Emas itu culture kita, cara bekerja kita, mindset kerja kita, praktek-praktek kerja kita harus berbeda dari sekarang. Ya.
karena bidang saya itu ya. Jadi kalau saya sebelum jadi menteri memang konsultan produktivitas. Jadi masuk ke perusahaan, evaluasi mulai dari hulu ke hilir, lihat proses bisnisnya. Oh begini saya bisa tingkatin deh produktivitasnya 10%, saya bilang. Caranya gimana? Ini ada yang memang intervensi modal, ada intervensi proses bisnis, ada intervensi di produknya. Bahasa kita 4P, product, people, process, dan policy. Wah ini bisa panjang saya kalau cerita. Bapak tadi sempat singgung nih Pak, apa istilahnya, capital deepening ya Pak ya? Iya. Capital deepening. Itu kan juga right kaitannya sama trust ya Pak ya? Iya. Mau itu nanti capital inflow dari, dari luar atau Yes. dari negara kita sendiri gitu ya. Tapi trust ini mungkin saya terdengar sedikit pesimis tapi lagi low nih Pak gitu ya. Jadi ya kalau kita ngelihat usaha itu IKN nggak masuk. Ada nggak sih Pak upayanya supaya kita bisa balikin? Tapi karena capital deepening ini kan penting banget ya Pak. Tapi kalau kita bicara data ya, data. Jadi kalau coba lihat data dari Kementerian Investasi BKPM, datanya bagus kok kalau saya lihat, gitu ya. Dengan ada Danantara sekarang, jadi dulu orang masuk ke Indonesia investasi, investornya sendiri. Sekarang Danantara siap untuk apa istilahnya tuh? Apa bahasa ininya? Joint venture. Joint invest. Ya, bagi mereka itu apa? Sesuatu bagi luar negeri. Ya. Jadi artinya kalau pemerintah ikut invest terkait tentang risk, terkait tentang kemudahan investasi dan seterusnya, ini menjadi sesuatu kepastian kan buat mereka. Ya, jadi lihat data deh. Saya kemarin kalau nggak salah kan Pak Menteri Rosan bicara tumbuh tuh investasi sekian dan angkanya optimis saya. Ya. Ya, ini kan kita bicara dari luar negeri nih kan. Iya. Iya. Tadi kan beberapa tagline yang Bapak sempat berulang-ulang kali sampaikan itu adalah hilirisasi ya Pak. Dan kalau ngelihat datanya foreign direct investment yang masuk juga memang majority ke sana gitu. Tapi kan di sisi lain itu adalah industri yang padat modal Pak, capital intensive. Sementara kita lihat di sisi sebelah sininya yang labor intensif malah banyak yang berkurang. Deindustrialisasi, pabrik-pabrik padat karya seperti tekstil, garment, sepatu itu pada lay off. Sebenarnya strategi pemerintah itu gimana sih Pak? Apakah fokus hanya di industri capital intensif seperti hilirisasi atau juga gimana? Wah ini kayaknya saya harus bisa mengerti semua. Ya saya kasih ini upaya yang dilakukan sebenarnya mungkin beritanya ke ini ya scatter ya. Iya betul. Beritanya scatter. Jadi sesudah Trump dengan tarifnya kan clear sebenarnya. Ya yang dilakukan pemerintah membuka pasar Eropa, gitu ya, membuka pasar kemudian membuat aliansi. Ya, pasar Eropa, ada OECD dan macam-macam. Dan itu sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, yang dipaparkan oleh Pak Menko Airlangga itu bagus ya. Ya, jadi beberapa pasar yang dulu itu kemudian ya tidak ada, ya kita nggak bisa masuk, sekarang bisa masuk. Jadi dengan adanya Trump ini memaksa kita untuk kreatif mencari pasar lain, gitu ya. Ya, sesama ASEAN seperti apa, di Eropa seperti apa dan seterusnya gitu ya. Ya BRICS juga kan salah satunya itu ya. Jadi menurut saya itu salah satu strategi. Yang kedua memang isunya adalah jadi PHK macam-macam padat karya karena pasarnya itu adalah tertutup, kita buka pasar baru. Itu satu. Yang kedua karena daya saingnya menurun atau daya saingnya kurang dengan datang produk dari luar negeri, dari Cina, dia full automated sehingga dia bisa lebih efisien. Nah ini memang tidak mudah, berarti harus ada perlindungan buat mereka nih, gitu ya. Nah ini strategi pemerintah. Pemerintah sudah keluar dengan paket misalnya insentif peremajaan mesin. Ya mungkin nggak pernah dengar, memang pernah dengar kali ya, peremajaan mesin. Walaupun ternyata kata industri that's good, gitu ya, tapi timingnya kami belum siap sekarang. Gitu ya. Nah, gerakan produktivitas yang saya sekarang siapkan juga saya berharap itu bisa meningkatkan daya saing mereka. Ya, itu ya. Jadi pemerintah harus bisa memberikan insentif kepada mereka. Ya. Nah, terkait produktivitas nih Pak. Ada wacana
beredar di netizen lah ya Pak ya, bahwa kalau dikurangin jam dan hari kerjanya kayaknya makin produktif nih Pak. Makanya sempat ada wacana 4 hari, ya 4 hari dalam seminggu. Udah ada benchmarknya di luar negeri itu Pak katanya itu Pak. Nah, Bapak ngeliat ini gimana? Cocok nggak dengan kultur kita nih Pak? Tidak sesederhana itu, sesederhana itu ya. Jadi sebenarnya apapun kalau itu regulasi tadi prosesnya kan harus mulai dari kajian akademisnya harus kuat, kemudian meaningful participation ulusan. Kan ini bukan hanya kita mendengar wacana usulan dari satu kelompok ya. Ya, jadi menyusun regulasi kan nggak begitu. Jadi kita harus form dari buruh seperti apa, dari pengusaha seperti apa, dampaknya terbaik nggak dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi kalau sekilas saya ingin sampaikan bahwa jam kerja itu baru salah satu faktor untuk produktivitas ya. Ya, yang lain itu ya tadi ya kita bicara people-nya seperti apa, ya proses kerjanya seperti apa, kemudian dukungan terkait tentang teknologinya seperti apa. Nah, people ini motivasi, gitu ya. Ya motivasi ini kan bisa bias ya, gitu ya. Sejauh mana dia bisa memberikan seoptimal mungkin untuk bekerja, motivasi intrinsik, ekstrinsik, banyak faktor sih sebenarnya. Ya. Ya. Kalau Bapak sendiri ngelihat generasi muda sekarang banyak yang istilah populer kan side hustle nih Pak. Side hustle, jadi mereka punya pekerjaan utama, tapi karena mereka punya tujuan gitu ya, mungkin tujuan finansial atau apa, mereka doing side hustle, mungkin dari jam 9 sampai jam 6 mereka kerjain pekerjaan utamanya, nanti lanjut sampai 6. Nah itu dari kacamata Bapak nih Pak, mungkin secara keuangan terpenuhi. Tapi kan mereka punya isu yang lebih dalam lagi ya, mental health terutama gitu ya. In the long run tuh sebenarnya kayak gini sehat gak sih? Iya, kalau itu sampai membuat dia stres, mental health jadi isu dong ya. Tapi kalau itu mereka enjoy, why not gitu ya. Jadi apa ya, kata Steve Jobs ya, kita itu bisa produktif kalau cuma kita itu enjoy apa yang kita kerjakan gitu ya. Jadi menurut saya anak muda, Anda punya opportunity, punya waktu begitu ya. Ya, dan menurut saya mengandalkan 8 jam kerja mungkin ya merasa cukup. Ya menurut saya kalau dia punya kesempatan untuk lebih banyak belajar, konteksnya sih bagi saya mempersiapkan future ya. Building your journey ya. Dan Anda harus enjoy di situ ya, do your best gitu ya. Saya waktu S2, S3 juga ya itu ya kita serius sampai jam 12 malam dan seterusnya begitu ya. Tapi enjoy. Perhatikan juga tadi life balance ya. Ya saatnya istirahat gitu ya. Ya jangan stres dan seterusnya. Gitu ya. Lalu satu lagi nih Pak ya, terkait human factor. Oke, balik ke human factor. Terakhir nih Pak. Selama Bapak menjabat sebagai menteri nih ya, 10 bulan ya Pak ya berarti Pak ya? Udah mau ke 11 nih. Mau ke 11 bulan. Dari regulasi yang sudah ada atau dari kebijakan yang sudah pernah diambil, di luar masalah upah, di luar masalah jam kerja, dynamic dengan pengusaha gitu ya, masih ada blind spot yang belum sempat dipegang nggak sih Pak, yang dia sifatnya kritikal banget dan harus segera diprioritaskan gitu? Tadi kalau terkait, jadi saya punya isu itu adalah inklusivitas ya. Tadi kan disabilitas karena baru ya, jadi saya benar-benar berharap ini kita bisa segera gitu ya. Sudah ada beberapa orang yang kemudian diterima tempat kerja. Ya, saya masih ingat tuh, luar biasa. Jadi sesudah kami mendatangi sebuah kawasan industri, ya saya cerita ini loh tantangan kami, ini yang kami lakukan termasuk disabilitas. Ada direksi sesudah itu, Pak Menteri saya siap menerima 5 orang gitu ya. Nah, yang gitu-gitu kan bahagia ya. Nah, tapi kan 5 itu saya maunya tadi angkanya itu ribuan gitu ya. Dan yang kedua yang tadi Mas Wisnu sampaikan, informal workers ya. Ini tadi kan regulasi tax time ya. Tax time ini yang sekarang kita sedang serius begitu ya. Kita prioritaskan teman-teman yang yang informal workers ini yang nomor 1. Yang kemudian ya saya berharap sebelum akhir tahun ini
Ada berita bagus buat teman-teman informal worker. Semoga mohon doanya. Tapi tadi kan regulasi kan harus mendapatkan kesepakatan ya. Kesepakatan dari ya biasanya kan challenge-nya itu mendapatkan satu suara buruh dengan pengusaha kan. Ya sekarang ini istilah saya itu bukan zero sum game tapi negative sum game. Ya, negative sum game itu dua-duanya nggak akan menang. Gitu ya. Ini bukan masalah ini buruh menang, ini pengusaha kalah, pengusaha menang, ini buruh kalah. Hancur karena dari situ jelek hubungan industrialnya. Kemudian kita pemerintah membuat, kemudian di media juga gitu ya. Nah, ini yang tidak mudah Mas Vincent ya. Mudah. Jadi membuat kondusif, menyadarkan kita itu PR kita itu ke sini loh. Kita ingin membangun istilah desain work ya, pekerjaan yang layak, penghidupan yang layak. Ya, harus ada take and give dan macam-macam. Ini yang ya salah satu episode yang harus kita kerjakan. Ya. Ya. Terakhir Pak, dari saya Pak. Pak Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dalam 5 tahun. Bapak optimis? Pertanyaan pertama, itu akan tercapai. Yang kedua, apakah tenaga kerja kita siap untuk angka 8% itu? Jawabannya saya optimis. Ya, tunggu. Kalau jawabnya enggak bahaya Pak. Nah, saya optimis. Dan optimisnya itu kan tentu ada dasarnya. Ya. Hilirisasi ini kan tahun ini baru jalan 2 apa 3 ya. Ya, makin ada 20 sekian hilirisasi jalan, saya optimis. Yang saya perlu bekerja keras dan kabinet perlu bekerja keras itu istilahnya in between. Ketika fase saat ini global kondisi ekonomi juga sedang tidak baik-baik, kemudian tadi beberapa terobosan-terobosan itu baru fasenya belum menuju kepada establishment, sini kan kerja keras kita di sini. Yang kedua, tenaga kerja kita siap, jawabannya harus kita siapkan. Ya, harus kita siapkan dan saya melihat upaya serius dari Kementerian Dikdasmen, upaya serius dari Kementerian Diktisaintek, dan saya juga ya yakin dengan tim kami di Kementerian Ketenagakerjaan siap untuk itu. Terlepas dari sekian banyak ya gejolak internal birokrasi yang kemudian harus kita bereskan, ya bagi saya sekali lagi satu, ini adalah kesempatan saya untuk ya giving impact dan tujuan saya cuma itu sebenarnya. Your legacy ya Pak ya. Semoga ya, ya karena rumah saya kan balik ke kampus ya. Sudah saya selesai menuntaskan amanah ini insyaallah. Oke, terdengar sebagai sesuatu yang sangat berat, tapi semoga kami mendoakan Pak. Haruslah dan harus disupport dong sama Bing Alpha ya. Siap. Ini kan buat kemaslahatan kita semua juga. Yes. Generasi kita ke depan. Siap. Good luck Pak. Terima kasih Pak Yasirli atas kesempatan ngobrol-ngobrolnya. Ini memberikan insight-insight baru langsung dari A1 ya ini ya. Wah enggak lah. Biasanya kan kalau kita baca di media itu kan suka dipotong-potong Pak. Jadi kali ini kita mendapatkan informasi ya benar yang lebih dapat helikopter view-nya seperti apa gitu. Terima kasih atas hospitality-nya. Sama-sama, thank you. Bapak. Siap. Mungkin kalau kapan-kapan mau kita ke podcast lagi boleh Pak. Boleh dengan senang hati. Ya. Kita ngomongin ngajar mungkin. Siap, makasih Mas Vincent, makasih. Ya, Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Bye-bye.